Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, warga di Tipar Selatan, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya mendapat intimidasi dari tetangganya sendiri. Apapun alasannya, intimidasi terhadap warga yang menjalani isolasi mandiri tidak dibenarkan. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan warga positif COVID-19 diintimidasi tetangganya. Kejadian ini terjadi pada Jumat siang di lingkungan pemukiman warga di Jalan Tipar Selatan 7, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Menurut keterangan dari pengurus RT setempat, warga menegur tetangganya itu karena sering keluar rumah dengan alasan membeli obat. Di dalam rumah bercat biru ini diketahui ada 4 penghuninya terkonfirmasi positif COVID-19 dengan seorang ibu dan 3 anaknya. Pihak RT menyayangkan tindakan penghuni rumah ini yang tidak memberitahu, bahkan tidak meminta bantuan pengurus RT setempat saat mereka menjalani isolasi mandiri sejak Kamis malam. Sebaiknya warga isolasi mandiri kooperatif memberitahu kepada pengurus, namun warga lainnya juga tidak dibenarkan mengintimidasi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah, tidak boleh berinteraksi keluar rumah dengan syarat harus bisa dihubungi melalui media komunikasi. Pemerintah juga memiliki kewajiban bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Pemerintah harus menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. Pemirsa, keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19 seringkali mendapatkan intimidasi dari tetangga sekitar. 1 tahun lebih pandemi, namun mengapa intimidasi masih saja terus terjadi? Kita akan membahasnya dengan sosiolog UI, Imam Prasojo. Selamat siang, Pak Imam. Selamat siang. Ya, Pak Imam, ini kan intimidasi terhadap warga yang terpapar COVID-19 masih saja terus terjadi. Sebetulnya apa yang menyebabkan warga ini sulit memahami kondisi dan seringkali masih melakukan intimidasi ini? Kalau saya lihat itu memang ada 2 sisi ya. Satu sisi masyarakat sekitar bisa jadi dia juga mengalami kepanikan. Pada saat yang sama pengetahuan yang detail bagaimana menyikapi situasi seperti ini juga tidak semuanya itu mengetahui secara persis. Betul ada egoisme, tapi empati personal ini akan jauh lebih baik kalau ditingkatkan menjadi empati kolektif. Jadi akan lebih kuat. Nah, empati kolektif tidak akan mungkin terjadi kalau social support atau ketangguhan komunitas itu tidak dibangun. Jadi harusnya yang sekarang kita harus lakukan adalah bagaimana pengorganisasian sosial ya terbangun sehingga setiap kali ada warga yang terpapar atau terinfeksi atau terkena COVID itu terus langsung mendapatkan penanganan dan mendapatkan dukungan seperti tadi disebutkan. Jadi tanpa adanya social support atau dukungan sosial, maka bisa jadi ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siapapun yang terinfeksi, siapapun yang diminta untuk isolasi mandiri. Seperti tadi dia terpaksa harus keluar. Nah, bisa jadi itu satu alasan yang terjustifikasi, tapi bisa jadi karena dia juga memang tidak disiplin. Nah, komplikasi terjadi, orang menjadi marah karena dia sudah tahu bahwa dia itu terkena COVID, tetapi dia masih bisa keluar misalnya. Itu kan berpotensi menulari yang lain. Tapi di sisi lain, kalau dia tidak mendapatkan dukungan sosial atau social support untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami dan keluarganya, maka dia juga seringkali tidak ada pilihan. Nah, inilah pentingnya membangun pengorganisasian sosial di tingkat komunitas. Tanpa itu, kita akan terfragmentasi. Kira-kira gitu, Mbak.
Baik, Pak Imam, tapi kalau kita lihat kasus yang terakhir ini kan warga yang isoman juga tidak melapor ke RT RW setempat. Nah, ini yang juga menjadi sulit kondisinya begitu. Akhirnya RT RW setempat juga tidak mengetahui bahwa ada warga yang isoman di sana. Nah, bagaimana sebetulnya koordinasi yang seharusnya bisa terjadi antara warga dan juga pihak RT RW setempat? Nah, kalau seseorang itu terindikasi bahwa dia itu terinfeksi atau tertular COVID, maka supaya kasus seperti ini tidak terjadi, maka pihak yang melakukan tes misalnya, atau keluarganya, itu bisa saja itu terus kemudian menjadi membantu melaporkan. Tetapi yang paling penting adalah apakah pelaporan itu hanya semata-mata kepada RT? Bukankah ada organisasi-organisasi sosial lain yang juga harusnya ikut digerakkan dan ikut bertanggung jawab? Inilah yang saya maksud dengan ketangguhan komunitas. Kita tidak bisa hanya mengandalkan lembaga RT RW. Sudah lama sekali saya mengemukakan hal ini karena ada kecenderungan cara berpikir kita ini sangat linear, sangat formalistik. Selalu yang menjadi acuan dan lembaga yang menjadi harapan untuk bisa mengatasi masalah itu hanya RT RW. Padahal tidak mungkin Pak RT, Bu RT, RW itu mengatasi masalah yang besar seperti ini. Jadi organisasi masjid, gereja, PKK, semua harus diaktifkan supaya bila terjadi hal-hal seperti ini, orang dengan mudah bisa melapor. Dan pada saat melapor itu juga dia mendapat social benefit, mendapatkan dukungan, mendapatkan bantuan, sehingga tidak malah menjadi stigma, tidak menjadi sesuatu yang aib. Nah, ini menjadi orang takut karena bisa jadi ada sanksi negatif dari masyarakat sekitar. Jadi justru itu yang harusnya dibangun. Iya, intimidasi dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Lalu bagaimana sebetulnya peran dari pemerintah yang berkolaborasi dengan RT RW dan juga warga ini sama-sama seharusnya bisa menghindari ataupun juga mencegah agar intimidasi kemudian hari tidak kembali terjadi? Perangkat-perangkat pemerintah betul punya peran yang sangat signifikan ya. Namun tidak semua perangkat pemerintah di tingkat lokal itu bisa diharapkan sepenuhnya. Karena mereka terdiri dari individu-individu, apalagi RT RW, yang menurut saya itu sebagai perangkat yang relatif sebetulnya tanpa dukungan. Nah, oleh karena itu, social capital, ya modal sosial yang ada di setiap komunitas, dalam situasi krisis seperti ini, harus proaktif bergerak. Nah, inilah yang menjadi perhatian agar pemerintah di tingkat kabupaten khususnya mempunyai visi, mempunyai pandangan bahwa potensi masyarakat dari dulu sampai sekarang, zaman kemerdekaan, gerilya itu bisa dilakukan melawan Belanda itu karena ada dukungan publik, bukan dukungan yang sifatnya hanya jalur-jalur pemerintah. Lah, ini cara memandang kita hanya semata-mata lembaga-lembaga pemerintah formal, itu yang menurut saya menjadi kita lemah. Baik, nah tentu kunci keberhasilan menghadapi pandemi ini adalah kerjasama ataupun gotong royong semua pihak begitu ya. Dan bagaimana sebetulnya mengedukasi dan memberikan pemahaman untuk bisa saling empati di tengah masyarakat, terutama agar betul-betul tidak ada intimidasi lagi, justru empati yang diutamakan. Intimidasi tidak akan terjadi, intimidasi bisa jadi karena kepanikan dan juga karena ignorance, ketidaktahuan. Tapi intimidasi akan jauh bisa dikurangi atau bahkan dicegah kalau kolektivitas, ya empati sosial, ya social support itu terbangun. Kalau tidak, maka yang muncul adalah respon-respon individual yang bisa jadi karena refleksi dari kepanikan, refleksi dari ketidaktahuan, bagaimana mengatasi lingkungannya agar tidak tertular. Jadi social support atau ketangguhan komunitas ini yang menurut saya menjadi kunci. Tanpa itu yang terjadi kita akan saling berkelahi di tingkat bawah. Baik, terima kasih Pak Imam Prasojo sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.